Udah nih? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cerita Puasa Sa. Oke, sudah bertambah hari puasa kita, mudah-mudahan bertambah juga pahala kita. Amin, amin ya. Kalau ngomongin bulan puasa nih, yang gue ingat-ingat waktu kecil dulu juga, gue tuh sering banget sama anak-anak pisangan itu dagang gitu. Yang pasti didagangin itu adalah satu petasan, dua kulit kulit ketupat gitu. Nah, uang buat dagang petasannya itu biasanya kita cari dari sebelum puasa gitu, nyari kardus, nyari tembaga, segala macam kita kumpulin. Setelah kumpulin ada, terus uangnya itu kita jadiin modal untuk jualan petasan. Kita belinya tuh di Jatinegara. Waktu itu petasan masih masih bebas gitu. Kayak sekarang tuh yang kembang api mah tuh culun. Kalau dulu main gituan tuh anak-anak culun katanya. Mainnya petasan gitu. Petasan macam-macam dulu, ada petasan yang paling gede itu kuda terbang nomor 8. Ya, pokoknya kuda terbang nomor 8 itu. Petasan teko? Enggak, petasan biasa gitu, segede. Kayaknya gedenya juga nggak terlalu gede-gede banget, segede korek dah paling lah gitu, segede gitu. Cuman bunyinya gede banget tuh. Kalau udah punya petasan kuda terbang itu udah keren banget lah dulu lah. Petasan Janwe, ya kan? Dipegang. Kalau yang berani itu dipegang. Gue sempat berani gitu, tapi begitu ada yang meledak di itu, gue jadi nggak berani lagi gitu. Jangan dipegang lidinya, malah kemana-mana gitu. Perang Janwe juga kita sering tuh di sebelah sini sama di sebelah sana gitu, kita perang Janwe. Ada lagi yang disebut petasan banting. Bentuknya kayak bakso, warna diselimuti oleh kertas putih. Iya, kayak kertas-kertas lecak-lecak gitu dah. Terus kita banting gitu. Ada yang bunyi, ada yang enggak gitu, tergantung harganya. Ada petasan yang buat receh-recehan, namanya petasan cabai rawit. Ya, itu yang kecil-kecil gitu. Yang gini nih, dilempar. Ada banyak lah petasan-petasan yang itu, yang jenis-jenisnya, dan itu kita jual. Nah, udah kita jual, nanti udah deket-deket ke bulan puasa, kita jadiin modal buat bikin ketupat. Terjadi kalau ini, terus uang hasil keuntungannya kita bagi-bagi. Biasa kita bayar zakat fitrah dari uang hasil jualan itu. Ciailah kayaknya tujuannya mulia banget gitu. Padahal pengen main petasan aja itu dengan kagak modal, karena untungnya gede petasan itu gitu. Karena dulu mungkin sumbernya juga dikit gitu. Jadi kalau orang mau beli petasan harus ke Jatinegara. Nah, kita tuh beliin di Jatinegara gitu. Belinya juga nggak ngumpet-ngumpet, karena dulu masih boleh, belum ada larangan. Jadi seneng ngerjainnya gitu. Puasa itu banyak kegiatan-kegiatan yang bikin kita seneng. Jualan kresek di Istiqlal. Tapi itu bukan puasa itu, Yus lah. Itu bukan puasa ya. Kita jualan tas kresek di Istiqlal untuk naruh sendal atau naruh sepatu. Tuh biasa di situ ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan waktu kecil di bulan puasa, dan semuanya terasa menyenangkan. Lo juga pasti punya pengalaman sendiri-sendiri hal-hal yang lo lakukan waktu kecil saat bulan puasa. Tapi sekarang kita akan dengerin dulu cerita puasanya seorang Denny Gitong, stand up comedian dari Cikarang, dan seorang roadman dari HH Corp. Ini dia Cepu Denny Gitong. Halo, gua Denny Gitong, 30 tahun. Profesi pemadam kebakaran. Di sini saya dipaksa untuk mencuri sama teman-teman saya. Beneran saya nggak bersalah, Pak. Mohon tolong ampunannya, Pak. Gua mulai puasa umur 5 tahun, udah diajarin puasa.
Jadi tapi yang bukan setengah hari, lebih ke diatur dari jam nggak makan ke jam 9. Masih inget banget tuh cara ajaran nyokap gue. Ya, terus naik ke jam 10, jam 11 sampai gue bisa full sebulan tuh gitu. Tapi lama-lama gue inget-inget ternyata bukan karena gue berlatih puasa, emang nggak punya duit buat makan. Kalau sahur di Bekasi tuh masih banyak banget yang bangunin pakai apa tuh? Drum, bukan beduk ya. Kalau beduk agak berat, dia pakai drum doang sama panci-pancian, dibawa pakai gerobak terus keliling kampung. Berisik yang bukan sekedar bangunin sahur, malah itu emang bikin kesel aja jadinya. Jadi banguninnya teriak-teriak yang nggak merdu, malah teriak-teriak yang ngajak ribut kalau di Bekasi tuh. Lu pernah ikut? Pernah gua. Jadi kayak sahur, oi sahur, siarita sahur mual puasa menang pahala sih ya sahur gitu. Jadi kayak orang ngajak berantem kalau orang Cikarang Bekasi tuh. Kalau mulai SMP nggak tahu ya kenapa ya, lingkungan SMP gua tuh, kalau SD masih banyak puasa, tapi kalau pas lingkungan SMP gua mulai banyak berdosa. Karena lingkungan gua satu kelas itu ada yang non muslim, lebih banyak muslimnya, cuman yang muslimnya ini lebih terpengaruh ke yang non muslim. Jadi kalau yang non muslim ikut ke kantin, kita ikutan dan diam-diam makan siang gitu. SMP tuh gue pernah kelas 2 gue nggak puasa full karena ikut-ikutan bolong. Tapi nyampe rumah pura-pura lemes. Aduh, gue lemes puasa nih. Padahal di kantin makan es teh manis, gorengan 7. Nyampe rumah pura-pura puasa. Kalau menu favorit gue sahur itu biasanya sayur sop. Nyokap gue selalu sahur masak sayur sop yang hangat-hangat. Tapi menu bukanya yang paling gue doyan. Nyokap gue tuh selalu nggak pernah absen, setiap hari bikin risoles isi kentang gitu, sambal kacang. Itu menu berbuka yang wajib di rumah gua. Untuk sahur buka itu? Iya, sahur buka itu. Waduh, itu puasa ya? Ada nggak? Nggak ada sih, gua nggak pernah bikin beat puasa, pengalaman lucu puasa. Nggak ada. Gua. Hah? Oh, kalau puasa mah gue sering bantuin nyokap gue bikin nastar. Tuh, bikin nastar. Nastar artinya apa? Hah? Artinya? Nanas entar. Nggak tahu gue. Gue baru ngerasain nikah baru setahun. Kalau dipikir-pikir bedanya, kalau dulu nggak ada, kayak males-malesan aja puasa. Sekarang tuh kalau udah nikah ngerasa jadi sebuah kewajiban untuk menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik di mata istri. Jadi sahur harus bangun duluan, bangunin istri gitu. Jadi kayak biar berwibawa. Oh, ada gue pengalaman bikin nastar, Bang. Gue tuh kalau tiap lebaran, nyokap gue tuh selalu dagang, kadang jualan nastar. Gue suka bikinin. Tapi gue bagian masukin nanas ke dalam nastarnya. Kadang karena nanas bikinan nyokap gue enak, suka gue comotin tuh. Jadi pura-pura masukin doang. Sampai sekarang gue mau minta maaf nih sama orang-orang yang pernah beli nastar nyokap gue. Kalau di dalam nastarnya kagak ada nanasnya, itu gue yang makanin. Gue mau minta maaf tuh sama orang-orang yang pernah beli nastar nyokap gue tuh. Kalau gue ya, Ramadan tuh hari paling sedih, Bang. Karena gue kehilangan bokap gue pas Ramadan. Jadi kalau setiap menjelang Ramadan yang gue inget bukan hari kebahagiaan, tapi hari sedih aja gitu. Tapi sekarang Ramadan jadi momen yang akan gue tunggu-tunggu karena gue udah punya anak dan ntar gue menunggu ngajarin anak gue untuk puasa. Pesan gue, walaupun gue orangnya yang tidak beriman-iman amat,
Tapi di bulan yang penuh berkah ini, ayo kita perbanyak pahala. Belum tentu tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan. Gue juga ngomong begini sambil introspeksi diri lah, karena kayaknya tahun kemarin gue kurang nyari berkah. Semoga tahun ini gue bisa nyari berkah yang lebih, biar tahun depan ketemu lagi berkahnya gitu. Terima kasih Denny. Sama-sama. Semoga tahun ini Amin. sampai hidup piknik. Amin.